Kehidupan kita pasca kematian kita setelah meninggalkan dunia ini, itulah kehidupan yang tanpa batas. Itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang abadi. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya, bukan di sini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manakala kita buka biografi kehidupan beliau, manakala kita dengarkan apa yang menjadi ungkapan-ungkapan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendidik kita untuk peduli kepada kehidupan yang kedua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat ketika itu dan mengingatkan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la hayata illa hayatal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Penderitaan di dunia ini akan berlalu. Apa yang kita rasakan di permukaan bumi ini akan kita tinggalkan. Baik dia adalah penderitaan atau dia adalah kemewahan, akan ditinggalkan oleh manusia. Kehidupan yang hakiki ada di sana. Di sana kehidupan kita yang abadi. Dan sering kita menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Kampung kita yang sebenarnya ada di sana, bukan di sini. Adapun dunia adalah negeri persinggahan. Dunia adalah negeri perantauan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupakan poin yang sangat penting ini. Jangan hati kita lupa bahwa kita hidup di permukaan bumi ini bukan untuk di permukaan bumi. Permukaan bumi akan kita tinggalkan. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, di antaranya apa yang Allah katakan di akhir surat An-Nazi'at. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka ketika nanti bertemu dengan hari akhirat, seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi. Ayat ini menerangkan kepada kita dengan tegas bahwa usia kita sebenarnya di permukaan bumi sangatlah singkat. Sehingga saking singkatnya, satu hari pun gak cukup. Ayat ini dengan tegas mengatakan, hai manusia, sadarlah bahwa sebenarnya usiamu di permukaan bumi tidak cukup satu hari. Saking singkatnya, satu hari pun tidak cukup. Hanya waktu sore atau waktu pagi. Kapan kita bisa melihatnya? Kapan kita bisa memandangnya? Kalau kita sudah bertemu dengan hari akhirat. Ketika sudah sampai di padang mahsyar, dan semua kita pasti akan ke sana. Tak ada yang bisa absen. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan bisa absen dari hari akhirat. Semua kita akan ke sana. Akan ada kita semua yang hadir di majelis ini ke sana. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah pada hari itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sayangi kita, Allah rahmati kita pada hari itu. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berada di sana dan benar-benar sudah bertemu dengan hari akhirat, di sanalah kita sudah merubah sudut pandang kita akan usia kita di permukaan bumi. Ternyata kita memandang usia kita di permukaan bumi tak cukup satu hari. Apa yang terjadi? Kenapa ketika kita bertemu dengan akhirat berubah sudut pandang kita akan usia kita? Ternyata hari yang sebenarnya di akhirat seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, kalau tidak salah di ayat yang ke 47, satu hari di sisi Rabbmu
nanti di akhirat. Satu hari di sana ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sana bagikan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Satu hari yang ada di sana bagaikan 1000 tahun dalam tahun-tahun bilangan kalian wahai manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu wajar kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran soal hari kiamat itu sudah sangat amat dekat. Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, dalam surat Al-Ma'arij. Mereka mengira bahwa akhirat itu, bahwa hari kiamat tersebut masih lama. Innahum yarawnahu ba'ida, masih terlalu lama. Wa narahu qariba, kami melihatnya akhirat itu sudah sangat dekat. Allah memandangnya sudah sangat dekat, sementara kita memandangnya masih jauh, karena kita memandangnya dengan ilmu kita tentang usia kita di permukaan bumi. Bagaimana akan lama lagi terjadinya hari kiamat, sementara Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat Israfil telah meletakkan sangkakala di mulutnya. Tiupan pertama akan terjadi kehancuran terhadap dunia beserta isinya, dan tiupan kedua akan hari kebangkitan, di mana seluruh orang-orang yang wafat akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangkakala itu sudah diletakkan oleh malaikat Israfil di dalam mulutnya. Tinggal ia menunggu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk ditiup sangkakala itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau kita sadar alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi, seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa di usia kita yang sangat singkat di permukaan bumi ini, di usia kita yang sangat singkat di permukaan bumi, disitulah kita diberikan Allah kesempatan untuk mengambil bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak yang tanpa batas waktu, yang kekal abadi, yang kekal abadi, yang kekal abadi. Naam, usia di permukaan bumi ini singkat, tapi disinilah kita diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Disinilah kita diberikan oleh Allah ujian untuk kemudian kita menentukan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana nasib kita kelak di akhirat, di kehidupan yang tanpa batas, di kampung halaman kita yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan kita di kehidupan tanpa batas nanti di akhirat? Jawabannya adalah apa yang kita lakukan di permukaan bumi dalam kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan kita yang sangat panjang di akhirat, kita tidak bisa mengambil bekal di sana. Kita tidak bisa mencari bekal di akhirat untuk akhirat, nggak bisa. Karena kehidupan akhirat, kata Allah dalam Al-Quran dan para ulama berbicara, hanyalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin, bukan hari mencari bekal. Yang ada adalah hari pembalasan. Tidak ada amal di sana. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dunia darul amal, dunia ini adalah tempatnya beramal. Wal akhiratu darul jaza, sementara akhirat adalah tempatnya balasan.